Halo, perkenalkan nama saya Destina, NIM 200710112, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Utilasi Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit yang berbentuk PPT untuk ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yeni Yusnita. Adapun latar belakang dari karya ilmiah saya yaitu pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu di antaranya yang dipandang mempunyai peranan yang cukup penting yakni penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik seharusnya memenuhi kebutuhan dan tuntunan kesehatan para pemakai jasa pelayan kesehatan. Apabila pelayanan kesehatan berhasil dipenuhi, akan dapat menimbulkan rasa puas terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Adapun tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan pasien rawat inap kelas 1, 2, dan 3 terhadap pelayanan penerimaan pasien, pelayanan perawat, pelayanan dokter, pelayanan makanan dan gizi, pelayanan penunjang medis, dan lingkungan fisik. Oke, kita masuk ke bab 1 atau pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Latar belakang dari karya ilmiah saya adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat pekerjaan manusia semakin ringan dikarenakan bantuan teknologi informasi pada saat ini banyak digunakan oleh perusahaan, organisasi maupun instansi dalam menunjang kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan suatu unggulan dalam persaingan. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai rujukan medis yang menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan secara paripurna, bersifat penyembuhan, perawatan, pemulihan, pengobatan, serta pendidikan dan pelatihan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009. Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memperoleh jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatan berkualitas yang dimaksud adalah termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi. Departemen Kesehatan RI 2009. Baiklah, bab 2. Pengertian rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009. Rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan yang diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkeseimbangan di Indonesia. Rumah sakit merupakan rujukan pelayanan kesehatan untuk puskesmas, baik rawat jalan maupun rawat inap yang bersifat spesialistik. Konsep dasar rumah sakit dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pada hakikatnya, rumah sakit adalah salah satu jenis industri jasa dalam hal ini, yaitu industri jasa kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit harus patuh pada kaidah-kaidah bisnis dengan berbagai peran fungsi manajerialnya. Akan tetapi harus diakui bahwa kenyataannya rumah sakit mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan industri lainnya, karena rumah sakit memerlukan pendekatan-pendekatan yang berbeda pula. Apa fungsi rumah sakit?
Fungsi dari kegiatan rumah sakit pada modern ini sangat bervariasi sekali. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 4, rumah sakit mempunyai fungsi yang pertama, penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Oke, kita masuk bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini ada jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini masuk kategori penelitian laporan karena ada yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di rumah sakit. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data tentang rumah sakit. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pasien yang berobat di rumah sakit. Oke, bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, maka dihasilkan beberapa kesimpulan yang berkaitan mengenai analisis pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat inap di rumah sakit sebagai berikut. Tidak ada hubungan pelayanan dokter terhadap kepuasan pasien rawat inap di rumah sakit. Ada hubungan pelayanan perawat terhadap kepuasan pasien rawat inap di rumah sakit umum. Ada hubungan pelayanan penunjang medis terhadap kepuasan pasien rawat inap di rumah sakit. Tidak ada hubungan pelayanan administrasi terhadap kepuasan pasien rawat inap. Lanjut ke saran. Rumah sakit perlu meningkatkan kegiatan supervisi untuk memacu kinerja seluruh perawat sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam teknik komunikasi terutama terhadap pasien. Perlunya ditanamkan nilai-nilai ketangkapan dan keramahan, misalnya dalam bentuk seminar atau pelatihan. Bagi pegawai pelayanan penunjang medis, karena dalam memberikan pelayanan terhadap pasien harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien. Bagi rumah sakit umum daerah Banyumas untuk melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala dengan teratur agar dapat mengetahui persentase kepuasan pelanggan secara periodik. Baiklah, saran tadi sekalian menutup presentasi dari karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Utilasi Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit yang berbentuk PPT. Sekian, terima kasih.